warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dedi Muhairil dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Angkatan 2020 dari kelas A. Kali ini kita akan membahas sejarah sastra pada periode 1942 sampai 1945. Kita mulai. Dijajah Jepang selama 3,5 tahun merupakan saat-saat yang penting dalam sejarah bangsa dan juga sastra Indonesia. Jepang mendukung diresmikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Indonesia dan mengajarkan bahasa Jepang di seluruh kepulauan dan dalam seluruh bidang kehidupan Indonesia. Karena bahasa Indonesia tadinya dihindari Belanda agar jangan resmi menjadi bahasa persatuan oleh orang Jepang, bahasa Indonesia dijadikan satu-satunya bahasa yang harus dipergunakan dalam seluruh kepulauan yang ada di Indonesia. Tentu saja maksud dari Jepang ini kemudian akan menggantikan bahasa Jepang sebagai bahasa persatuan yang ada di Indonesia. Tetapi karena waktu mereka di Indonesia hanya 3,5 tahun, maka besar keuntungannya bagi Indonesia. Sebelum diganti dengan bahasa Jepang, Jepang ini sudah kalah dan bahasa Indonesia sudah tetap dan kuat kedudukannya di Indonesia. Dengan makin intensifnya bahasa Indonesia dipergunakan di Kepulauan Nusantara, maka sastra Indonesia pun mengalami intensifikasi juga. Pada masa penjajahan Jepang, banyak orang menulis sajak dan cerpen, sandiwara, sedangkan roman kurang ditulis. Itu pun yang diterbitkan hanya 2, Cinta Tanah Air karangan Nur Sultan Iskandar dan Palawija karya Karim Halim. Itu mengenai para penyair. Pada masa Jepang, kita menyaksikan beberapa penyair muncul, antara lain Usman Ismail, Amal Hamzah, dan Rosihan Anwar. Yang pertama ada Usman Ismail. Ia menulis beberapa cerpen, di antaranya Pancarana Cinta pada tahun 1946 dan Gema Tanah Air pada 1948. Dan sajak-sajaknya dikumpul dan diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Untuk Berasal pada tahun 1949. Dalam sajak-sajaknya yang permulaan terasa kepercayaan terhadap Jepang akan membawa kemerdekaan bagi Indonesia, kemudian ia pun segera menemukan kekecewaannya dalam sajak Diserang Rasa. Karangannya berisi rasa was-was dan ragu kepada kesungguhan janji dan semboyan dari Jepang. Kedua ada Amal Hamzah. Ia mulai menulis pada zaman Jepang. Ia seorang yang kasar dan sajak-sajaknya sangat naturalis. Juga dalam sandiwara dan cerita sketsa yang ditulisnya, sensualisme sangat kentara. Sajak-sajak dan karangan-karangan lainnya kembali diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Pembebasan Pertama. Setelah itu, ia lebih menaruh minatnya pada menerjemahkan. Kemudian yang ketiga ada Rosihan Anwar. Pada zaman Jepang, menulis sejumlah sajak dan cerpen. Sajak-sajaknya banyak melukiskan perasaan dan semangat dari pemuda Indonesia. Cerpennya yang berjudul Radio Masyarakat menceritakan kemelut pemuda yang dilanda keraguan atas segala janji-janji kosong dari Jepang. Ada cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa dan hanya memiliki satu tahapan alur cerita yang diceritakan lewat tulisan pendek dan singkat yang bersifat fiktif dan berfokus hanya pada satu tokoh saja. Memiliki beberapa ciri. Yang pertama, ia merupakan cerita atau tulisan yang pendek. Yang kedua, cerpen hanya memiliki satu tahapan alur. Yang ketiga, cerpen memiliki alur yang ketat dan padat. Yang keempat, cerpen harus memberikan kesan tuntas.
Yang kelima, cerpen biasanya hanya menceritakan satu kejadian atau peristiwa saja. Untuk sejarah cerpen sendiri, awal mulanya ia muncul pada abad ke-10, lalu mulai diperkenalkan ke seluruh dunia pada tahun 1920 sampai 1941. Setelah Perang Dunia Kedua, pada tahun 1949, cerpen kembali berkembang dari tahun 1950 sampai 1955 dan mulai mendapat definisi bentuk yang jelas dan konkret. Selanjutnya, cerpen juga dikembangkan pada tahun sebelum dan sesudah kemerdekaannya Malaysia, yakni 1955 sampai 1959. Juga ada yang diterbitkan pada zaman Jepang, antara lain Anak Laut karya Usman Ismail, A.B. Jasin pada tahun 1922. Kemudian yang kedua ada Pancara Cinta pada tahun 1946. Yang ketiga ada Jejak Langkah karya Bakri Siregar pada 1953. Kemudian yang selanjutnya ada drama. Penulisan drama pada zaman Jepang boleh dikatakan sangat subur karena kegiatan rombongan sandiwara yang berkumpul dalam Perserikatan Oesan Sandiwara Jawa yang dipimpin oleh Armin Pane. Ada pula pengarang-pengarang yang membuat sandiwara pada zaman Jepang. Yang pertama ada Amal Hamzah. Ia menciptakan sandiwara berupa ejekan kepada seniman yang menjadi budak Jepang. Kemudian ada Armin Pane menulis sandiwara yang berjudul Jinak-Jinak Merpati. Yang ketiga ada Usman Ismail menulis sandiwara kepahlawanan rakyat Kepulauan Maluku. Yang keempat ada Idrus, ia menulis drama mengenai kejahatan membalas dendam. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah tutur kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.